Gimana dong Lamborghini-nya dan sebagainya nggak keluar nih? Akhirnya alam yang berkuasa. Sekarang Oh, diganti dengan sepeda. ganti dengan sepeda sekarang ya? Ya, di sekitar rumah naik sepeda, jalan kaki, semua kemewahan tidak ada artinya. Pandemi ini menjadi satu tamparan keras dari Allah kepada seluruh manusia yang ada di dunia, bahwa sebetulnya kita itu lemah. Syiratal mustaqim adalah sebetulnya sudah mulai di dunia, sudah mulai, bukan hanya jembatan Syiratal mustaqim yang nanti akan kita lalui di akhirat. Lihat segar seperti ini di rumah, ini posisi di mana sekarang? Lagi di rumah sudah hari ke-45. Hari ke-45, naik atau turun berat badan? Naik dikit, yang masalah selalu kejiwaan, parno terus, takut ketularan. Takut ketularan ya. Nah, Gimana dong Lamborghini-nya dan sebagainya nggak keluar nih? akhirnya alam yang berkuasa. Sekarang diganti dengan sepeda. Ganti dengan sepeda sekarang ya? Ya, di sekitar rumah naik sepeda, jalan kaki, semua kemewahan tidak ada artinya. Nah, ini kita langsung cerita nih. Kan orang-orang banyak yang rindu, pengen nyobain kaya, terkenal, segala ada. Sepertinya abang udah ditakdirkan itu oleh Allah, diuji sekarang. Apa sih rasanya jadi orang sang kaya, punya mobil mewah-mewah gitu bang? Sebenarnya sih bukan kesombongan, sebenarnya sih hanya sifat manusia menunjukkan ke publik, ini saya berhasil loh. Jadi lebih menonjol menunjukkan keberhasilan dan kepuasan diri. Nah sekarang sudah ada itu. Jadi apa yang paling terasa tuh? Naik mobil mewah gitu ada rasanya kayak apa gitu? Naik mobil mewah itu rasanya kita pede, kita merasa yakin diri, dan ada perasaan ini aku loh, saya sudah sukses. Itu perasaan, jujur aja, begitu Ya perasaannya. nggak apa-apa, mending cerita hati. Iya, begitu Gitu ya, perasaannya. Ya, penampilan. penampilan ya. Ya. Nah, apalagi yang diinginkan sekarang kan kalau keinginan dunia mah katanya seperti minum air laut, makin diminum makin haus. Masih ada keinginan lagi enggak? Sekarang dengan adanya corona ini, saya makin menyadari bahwa suatu waktu kita harus mencari hidup kebahagiaan, bila perlu setengah pensiun atau pensiun total, dan menikmati hari tua. Karena apapun yang kita dapat itu ternyata semua berakhir juga. Gitu ya. Ya. Iya. Memang dunia ini panggung sandiwara, kata Ahmad Albar ya. Ya. Dunia kan cuma tempat mampir, dan katanya memang antara keinginan dan keperluan itu beda. Kalau ingin tuh unlimited, terus Benar. saja ingin terus, dan kita akan lumayan tuh rada letih. Yang paling enak itu adalah memang kita hidup sesuai dengan keperluan. Karena perlu itu ada batasnya, seperti sepatu kan nggak mungkin kaki yang dua ini perlunya 50 pasang. Yang membuat banyak sepatu tuh kan sebetulnya karena ingin, betul? Betul nggak begitu Bang? Iya betul, tapi ada pertanyaan saya satu. Sekarang ini selalu ada ingin kemauan agar benar-benar hidup sederhana, hidup tidak lagi mengejar materi, tapi kayaknya selalu tergoda terus. Bagaimana ada orang bilang kayak kami Kristen yang tadi suruh berdoa, ya kan? Tapi tetap nggak bisa, selalu tergoda terus. Bagaimana caranya agar akhirnya kita berhenti dan mulai murni di jalan yang benar gitu? Ya, saya pernah diuji juga oleh dunia seperti ini, Bang. Perusahaan cukup banyak. Ya, mungkin Abang tahu tahun 2007 tuh waktu itu puncaknya duniawi. Wah, rumah banyak, kekayaan melimpah ruah, perusahaan sangat banyak juga. Ya, lagi Abang mungkin suka lihat dulu acara zaman Agim jadi selebritis dulu. Iya benar. Ya. Nah, saya sih waktu itu merasa kata orang, wah sukses sekali, dapat penghargaan sana-sini, Joe W. Bush juga pengen ketemu dan sebagainya.
Tapi saya waktu itu merasa keletihan batin yang luar biasa. Saya merasa, apa ini rasanya? Kekayaan, rumah, segala ada tuh, kok nggak pernah bisa membuat hati saya bahagia. Nah, Ya. waktu itulah alhamdulillah ada titik balik. Akhirnya saya sih beruntungnya datang guru tuh, ada guru yang mengajari, lalu diujilah dengan dihina, dicaci, wah segala macam. Akhirnya menemukan, oh ternyata memang dunia itu hanya boleh di tangan, jangan di hati. Kalau dunia di hati, oh jadilah hidup ini tidak pernah tenang. Tapi kalau seperti tukang parkir kan enak tuh Bang. Banyak Ya. mobil tidak sombong, ganti-ganti mobil tidak takabur, mobil diambil sampai habis juga nggak sakit hati. Sebabnya Jadi, apa coba? wujud konkretnya, kayak saya sendiri, wujud konkretnya kalau orang bule bilang, what should I do? Harus lakukan apa agar bisa mencapai tahap itu? Apakah harus gagal dulu? Kalau Nggak kesuksesan usah. terus ada. Kan ada dua jalan untuk bahagia tuh. Kalau Ya. dikasih kesenangan tidak bisa bahagia, maka biasanya dengan ujian baru dia sadar. Tapi kalau abang mau, berarti ini semua cuman titipan, ini cuman casing, ini cuman topeng. Saya ingin, dengan cara syukur. Ada orang bisa dekat dengan kebahagiaan dengan Allah tuh dengan sabar, itu kalau ujian dulu. Tapi kalau mau sekarang tanpa diuji dulu, lebih hebat syukurnya. Jadi kuncinya kita harus mensyukuri, begitu ya? Ya, syukur itu ada beberapa tekniknya. Satu, harus yakin bahwa semua yang ada itu bukan milik saya. Cuman titipan dari yang menciptakan kita, dari Allah lah, dari Tuhan kita. Ya, jadi itu hanya topeng, bukan diri kita yang asli. Seperti Lamborghini itu kan bukan Hotman Parisnya. Hotman Parisnya kan yang ini. Itu cuman besi, kaleng, merek, dan sebagainya. Kita kan nggak bisa nebeng merasa keren dengan barang seperti itu, pasti nilai kita kan lebih tinggi dari harga Lambo, benar? Nah, Benar. jadi ini adalah casing titipan. Yang kedua, selalu memuji keadaan apapun, mau dipuji, mau dicaci, ada, tiada. Yang ketiga, gunakan ini nikmat yang ada itu untuk kebaikan seperti keinginan penciptanya. Lebih banyak lagi sedekah dari yang sudah, mungkin sekarang sudah banyak sedekah, nanti lebih nendang lagi tuh. Wah, itu kebahagiaannya mulai terasa. Nah, begitulah diantaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Jadi percakapan Hotman Paris dan Agim itu menyadarkan kepada kita bahwa manusia itu sebetulnya lemah. Tak ada manusia punya kekuatan, tak ada manusia punya kegagahan, tak ada manusia yang punya segalanya. Pada dasarnya kita adalah makhluk yang butuh akan Sang Khalik. Kemewahan dunia itu hanya sementara. Kemewahan dunia itu fata morgana. Bila Allah sudah menurunkan kuasanya, bila Allah sudah menunjukkan kekuatannya, maka tak ada manusia yang akan berdaya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bicara, dibicarakan oleh Allah. Kita bisa bergerak, digerakkan oleh Allah. Kita diberikan limpahan harta, itu diberikan oleh Allah. Tak ada sebetulnya manusia punya tapak, punya bekas di dalam dia bekerja, di dalam dia berupaya. Tak ada sama sekali. Jadi ini menyadarkan kepada kita, jangankan sekelas kita yang setiap hari pun tidak bisa kemana-mana, sekelas Hotman Paris yang kita kenal bagaimana kemewahan secara harta di dunianya, namun gak tahu kemudian nanti di akhirat. Sekelas Hotman Paris pun sadar bahwa kemewahannya tidak membawa apa-apa, tidak membawa kekuatan,
tidak membawa apa-apa selain daripada biasa-biasa saja di tengah kemudian situasi pandemi hari ini. Ketika Allah menunjukkan kuasanya, maka semua kemudian menjadi rendah, semua kemudian menjadi lemah. Pandemi ini menjadi satu tamparan keras dari Allah kepada seluruh manusia yang ada di dunia, bahwa sebetulnya kita itu lemah. Kita itu wujud adami, wujud nisbi, wujud yang diwujudkan. Tidak ada wujud kita itu sebetulnya. La maujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Kita ini diadakan. Pada dasarnya kita itu tidak ada. Kita hanya diadakan. Alam semesta dan seluruh isinya, tidak ada manusia yang mengklaim bahwa ini semua adalah hasil daripada buatannya. Virus itu, hewan itu, tumbuhan itu, manusia itu, dan apapun yang hadir di depan mata kita adalah bagian daripada wujudnya. Semua nggak ada sebetulnya. La maujuda illallah. Tidak ada kecuali Allah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Wujud yang sejati adalah wujud Allah. Kita itu hanya wujud yang palsu. Kita itu hanya diwujudkan saja. Maka satu kali lagi bahwa ini menjadi kesadaran penuh, menampar kesadaran bahwa kita sebagai manusia harus sadar, hidup di dunia menginjak tanah, gak boleh gagah-gagahan, gak boleh sombong-sombongan, karena kegagahan hanya sementara, karena kesombongan hanya sementara. Tak ada manusia yang gagah, tak ada manusia yang kaya. Allah lah yang ghaniyun. Itu saudara, mudah-mudahan dengan situasi pandemi hari ini kita semua menjadi sadar bahwa kita hanya hamba, kita hanya makhluk, kita bukan khalik. Tugas hamba adalah menyembahnya tanpa menggerutu apa yang telah diberikannya. Tugas makhluk hanya beribadah kepada sang khalik. Tugas makhluk hanya melaksanakan apa yang diperintahkannya. Kita sebagai khalifatun fil ardh, khalifah di muka bumi, diberikan mandat oleh Allah untuk menjadi khalifah, untuk mengurus ini alam semesta. Tak ada kejadian yang itu bukan hasil ulah daripada manusia. Yang tadinya kita suka jorok-jorokan dan itu bertentangan dengan keinginan Allah, yang itu bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad, an-nadhofatu minal iman. Sekarang di tengah situasi pandemi, kita dituntut, kita disuruh untuk membersihkan, untuk serba bersih. Tak ada kita mengkotor-kotori ruangan, tubuh, apapun. Kita harus disuruh untuk bersih. Ini menampar kesadaran kita bahwa sebetulnya kita sudah terlalu jauh, kita sudah terlalu lama menjauh daripada Rabb, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memberikan ini salah satunya untuk membuat satu kesadaran kepada kita sebagai manusia bahwa kita hanya makhluk lemah. Tugas kita hanya beribadah. Jadikan segala apa yang kita lihat, dimanapun kita tempat, bersama siapapun kita berteman dan berkawan, adalah
adalah mengingatnya. Setiap hembusan tarikan napas kita harus mengingatnya, harus mengingatnya. Setiap detak jantung kita harus zikrullah, mengingat kepada Allah. Insya Allah kita bakal menjadi orang yang bahagia di dunia juga di akhirat, yang akan selamat di dunia juga di akhirat. Keselamatan di dunia lantas tidak diukur dengan bagaimana dia punya harta yang melimpah, bagaimana dia punya kekayaan yang melimpah ruah. Bukan itu patokan kebahagiaan di dunia. Bagaimana kondisi kita selalu bahagia, selalu husnudon kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Manakala kita sering bahagia di dunia, insya Allah di akhirat pun akan bahagia. Ibnu Arabi pernah berkata, "Ad-dunya mir'atul akhirah." Dunia itu adalah cerminan akhirat. Manakala kita bahagia di dunia, tidak ada sebetulnya di dunia yang membuat kita luka. Tidak ada apapun sebetulnya di dunia yang membuat kita sengsara. Tidak ada sebetulnya di dunia yang akan membuat kita marah, kita kecewa, kita nangis. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Kita harus selalu snudon kepada Allah bahwa segala apa yang menimpa kita adalah yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Jangan sesekali kita punya kesadaran bahwa yang memiliki kita adalah kita, bahwa yang memahami kita adalah kita. Tidak. Yang memiliki kita adalah Allah, yang memahami kita adalah Allah, yang menggerakkan pikiran, hati, tubuh kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kepada puncak kesadaran itu, insya Allah kita bakal menjadi orang yang tidak ada beban hidup di dunia. Kita hanya bahagia, bahagia, dan bahagia. Dunia itu hanya fata morgana. Dunia hanya sementara. Dunia hanya jembatan saja. Syiratal mustaqim adalah sebetulnya sudah mulai di dunia. Sudah mulai. Bukan hanya jembatan Syiratal mustaqim yang nanti akan kita lalui di akhirat, namun jembatan Syiratal mustaqim yang sesungguhnya adalah dunia yang kita hidup di sana. Untuk supaya kita mulus nanti jembatan Syiratal mustaqim di akhirat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.